Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Nurwinda Sulistiawati, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi mengenai sejarah konseling. Ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian konseling keluarga. Konseling keluarga adalah proses intervensi yang dirancang untuk membantu anggota keluarga dalam mengatasi masalah interpersonal dan meningkatkan dinamika hubungan di antara mereka. Konseling keluarga seringkali diperlukan ketika perpisahan atau perubahan besar dalam kehidupan keluarga seperti kelahiran anak, kematian, atau perceraian. Dalam praktiknya, konseling keluarga dapat dilakukan oleh seorang profesional yang terlatih dalam bidang psikologi dan dinamika keluarga. Kemudian kita mengembangkan konseling. Sejarah konseling keluarga dapat ditelusuri kembali ke pada awal abad ke-20 ketika psikologi mulai mengakui pentingnya hubungan keluarga dalam mental individu. Pada tahun 1990-an, psikologi seperti Alfred Adler menekankan pentingnya dinamika keluarga dalam perkembangan individu. Kemudian pada tahun 1950 dan 1960, konseling keluarga mulai berkembang menjadi disiplin yang lebih formal. Konsep terapi sistemik diperkenalkan yang menekankan bahwa keluarga dilihat sebagai sistem yang saling berinteraksi. Ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam konseling keluarga. Sedangkan di Indonesia, perkembangan konseling keluarga mulai terlihat pada akhir abad ke-20 dan meningkatkan. Jadi akan pentingnya kesehatan mental. Dengan meningkatnya akan pentingnya kesehatan mental, berbagai lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah mulai menawarkan program berupa pelatihan bagi konselor keluarga. Kemudian banyak universitas di Indonesia telah memasukkan mata kuliah konseling keluarga dalam kurikulum mereka yang menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya bidang ini. Statistik menunjukkan bahwa permintaan untuk layanan konseling keluarga terus meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah pusat layanan kesehatan mental yang menyediakan konseling keluarga meningkat hampir 50% dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya dukungan psikologi dalam konteks keluarga. Kemudian, klasifikasi konseling keluarga. Yang pertama yaitu konseling keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pendekatan dan teknik yang digunakan. Klasifikasi ini mencakup konseling keluarga tradisional, terapi sistemik, terapi perilaku, dan terapi komunikasi. Setiap jenis konseling memiliki fokus dan metode yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan hubungan antar anggota keluarga. Konseling keluarga tradisional misalnya, yang pertama konseling keluarga tradisional biasanya melibatkan sesi di mana seluruh anggota keluarga berkumpul untuk membahas masalah yang dihadapi. Pendekatan ini seringkali berfokus pengembangan keterampilan sosial. Sementara itu, pada terapi sistemik menekankan pentingnya melihat keluarga sebagai satu sistem yang saling berinteraksi. Dalam pendekatan ini, konselor berfokus pada pola interaksi antar komunikasi di antara anggota keluarga. Kemudian terapi perilaku. Di sisi lain berfokus pada perubahan perilaku individu dalam konteks keluarga. Pendekatan ini seringkali melibatkan teknik penguatan positif dan pengubahan pola perilaku negatif. Kemudian yang terakhir, terapi komunikasi yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus masalah dalam keluarga dapat diatasi dengan meningkatkan cara anggota keluarga berkomunikasi dengan satu dengan
sama lainnya, ya. Dengan menekankan bahwa pendekatan ini sangat penting untuk membangun saling pengertian dan empati di antara keluarga yang pada gilirannya dapat mengurangi meningkatkan hubungan. Kembali kita memahami sejarah konseling keluarga. Konseling keluarga merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang berfokus pada dinamika interaksi antara anggota keluarga. Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, konseling keluarga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan konseling keluarga dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20 ketika psikologi mulai diterapkan dalam konteks sosial. Ya, kemudian pada tahun 1930-an, para psikolog seperti Alfred Adler dan Carl Jung mulai menekankan pentingnya hubungan keluarga dalam perkembangan individu. Mereka berargumen bahwa masalah psikologi sering berakar dari dinamika keluarga. Hal ini menandai awal mula pendekatan sistemik dalam konseling, di mana keluarga dipandang sebagai sistem yang saling berinteraksi. Pun dalam statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% masalah psikologi yang dialami individu berhubungan dengan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memahami struktur dan fungsi keluarga dalam rangka memberikan intervensi yang efektif. Konseling keluarga kini menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam praktik psikologi, baik di klinik, sekolah, maupun lembaga sosial. Kemudian konseling keluarga modern. Seperti saya jelaskan tadi, statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% masalah psikologis pada saat ini yang dialami individu itu berhubungan dengan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi konselor-konselor pada saat ini untuk memahami struktur dan fungsi keluarga dalam rangka memberikan intervensi yang efektif. Kemudian konseling keluarga pada saat ini atau kini yang terjadi menjadi yang paling banyak digunakan dalam praktik psikologi, baik di klinik, sekolah, maupun lembaga sosial. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, konseling keluarga juga mulai beradaptasi dengan metode daring. Jadi dalam berkonseling itu pada saat ini seorang konselor itu metodenya bukan hanya langsung bertatap muka langsung dengan, tetapi bisa dengan metode daring juga, karena kita lihat kemajuan teknologi yang ada pada saat ini itu membuat kita memungkinkan untuk melakukan konseling secara daring, itu untuk konseling keluarga. Kemudian klasifikasi konseling keluarga. Konseling keluarga dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai pendekatan teoritis yang digunakan. Pendekatan ini mencakup terapi sistemik, terapi perilaku, terapi kognitif, dan terapi humanistik. Masing-masing pendekatan memiliki metode dan teknik yang berbeda dalam menangani masalah keluarga. Menurut Satria, terapi sistemik adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam konseling keluarga. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi yang saya presentasikan tadi, yaitu konseling keluarga pendekatan penting dalam membantu anggota keluarga mengatasi permasalahan interpersonal serta meningkatkan dinamika hubungan di antara mereka. Proses ini berfokus pada komunikasi peran dan struktur keluarga untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga. Seiring dengan perkembangannya kesehatan mental, konseling keluarga menjadi semakin relevan dalam menangani berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga. Mungkin cukup itu. Mungkin cukup itu yang
dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.